Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. AC Milan jadi tim termahal Serie A usai raih Scudetto. Sukses meraih Scudetto membuat AC Milan menjadi tim termahal Serie A. Banyak pemain rossoneri melonjak harganya yang turut mendongkrak valuasi klub. Valuasi skuad Il Diavolo Rossi naik 8% dari 480,1 juta euro pada Mei menjadi 522,4 juta euro saat ini. Milan mengalahkan Juventus di posisi kedua yang turun 6,2% dari 555,60 juta euro menjadi 520,90 juta euro. Sementara Inter di peringkat ketiga dengan 514,70 juta euro, turun 2,7% dari sebelumnya 528,90 juta euro. Chiellini lanjutkan karir di Los Angeles FC. Chiellini meninggalkan Juventus pada musim panas ini kendati kontraknya masih tersisa 1 tahun. Chiellini kemudian akan melanjutkan karirnya di Major League Soccer dengan gabung Los Angeles FC. Bek berusia 37 tahun itu mengunggah video di akun media sosialnya dengan atribut Los Angeles FC. Giorgio Chiellini belum lama ini bicara soal babak baru dalam karirnya. Mantan kapten Juventus itu siap berkarir di Amerika Serikat. Dua alasan Erling Haaland terima pinangan Manchester City. Haaland resmi jadi pemain Manchester City. Striker asal Norwegia itu menandatangani kontrak sampai 2027. Haaland mengakui sang ayah yang merupakan mantan pemain City ikut mempengaruhi keputusannya pindah ke Etihad Stadium. Namun ex-pemain Borussia Dortmund itu juga punya alasan lain. Saya merasa seperti di rumah sendiri dan saya merasa saya bisa berkembang dan mengeluarkan permainan terbaik di City, ungkap Haaland. Saya suka gaya main, saya suka sepak bola menyerang. Saya suka getaran positif yang kami punya ketika City bermain. Ini yang sangat saya suka, jadi saya kira cocok, kata Erling Haaland. Pentingnya faktor Pep Guardiola dalam kepindahan Erling Haaland. Erling Haaland sudah menuntaskan kepindahan ke Manchester City. Bisa dilatih Pep Guardiola disebut bisa berarti penting untuk pemain 21 tahun itu. Ex pemain Manchester City Paul Dikoff yang mengungkap bahwa Haaland menjalani fase penting dalam karirnya mendapatkan arahan dari Guardiola. Dalam sepanjang kiprahnya menjadi juru taktik, Guardiola mampu meraih total 31 trofi. Guardiola sudah juara di 3 liga berbeda. Nemanja Matic sudah tiba di Roma. Diberitakan Corriere dello Sport dan Sky Sport Italia, Matic mendarat di Bandara Fiumicino Senin 13 Juni pagi waktu Roma. Matic akan menjalani tes medis dan selanjutnya menuntaskan segala detail untuk mengesahkan transfernya. Ia akan dikontrak selama semusim dengan opsi perpanjangan semusim tergantung pada jumlah penampilan. Matic akan bergabung dengan Roma secara gratis usai meninggalkan Manchester United. Matic dilaporkan akan mendapatkan gaji 3,5 juta euro per musim. Kehadirannya diharapkan bisa menambah kuat lini tengah Roma dan pengalamannya bisa membantu Giallorossi bersaing di Serie A dan Liga Eropa musim depan. Marcelo resmi tinggalkan Real Madrid. Sudah 15 tahun Marcelo berseragam Madrid. Kini saatnya Marcelo berpisah dengan klub yang sudah dianggapnya sebagai rumah. Marcelo memilih untuk tidak memperpanjang kontraknya yang habis pada akhir musim ini. Bersama dengan Presiden klub Florentino Perez, Marcelo melaksanakan upacara perpisahan yang dihadiri awak media. Pada acara tersebut, Marcelo mengucapkan kata-kata terakhir. Dirinya mengucapkan terima kasih kepada semua orang di klub. Australia ke Piala Dunia 2022 usai menang adu penalti atas Peru.
Australia berhasil memastikan satu tiket ke Piala Dunia 2022 usai menyingkirkan Peru di playoff Interkontinental. Kemenangan Socceroos didapat lewat perjuangan melelahkan dan adu penalti yang menegangkan. Dalam babak tos-tosan, Australia berhasil menang 5-4 setelah masing-masing tim menjalani 6 tendangan. Dari kubu Australia hanya Martin Boyle yang gagal mencetak gol, sementara dari Peru, Luis Advíncula dan Alex Valera tak mampu mencetak gol. Dengan demikian, Australia berhak lolos ke Piala Dunia 2022 atau yang kelima kalinya secara beruntun. Prancis versus Kroasia, Kylian Mbappe dan kawan-kawan menyerah 0-1. Laga Prancis versus Kroasia berlangsung di Stade de France. Tim tamu mampu unggul cepat di menit kelima lewat eksekusi penalti Luka Modric. Prancis gagal menyamakan skor hingga peluit panjang berakhir. Laga tuntas untuk kemenangan Kroasia 1-0. Hasil ini memperpanjang rekor buruk Prancis di UEFA Nations League 2022-2023. Les Bleus belum pernah menang dari 4 pertandingan dan berada di dasar klasemen dengan 2 poin, sementara itu Kroasia menempati posisi kedua dengan 7 poin. Prancis dipastikan gagal pertahankan gelar UEFA Nations League. Prancis menelan kekalahan dari Kroasia dalam matchday keempat Nations League 2022-2023. Kekalahan dari Kroasia juga memastikan Prancis gagal melaju ke semifinal UEFA Nations League 2022-2023. Les Bleus sudah tidak bisa mengejar poin pemuncak klasemen sementara yakni Denmark dengan 9 poin dengan 2 laga tersisa. Didier Deschamps angkat bicara soal perolehan buruk timnya kali ini. Dia menilai Karim Benzema dan kawan-kawan tidak punya banyak energi menjalani 4 pertandingan dalam waktu berdekatan. Kiper Australia menjelma kanguru saat tepis penalti Peru di pra-Piala Dunia. Aksi nyeleneh kiper kedua Australia, Andrew Redmayne, cukup viral kala beraksi sebagai penentu. Ia melompat-lompat bak kanguru di bawah mistar. Ia tampak lincah melakukan gerakan nyeleneh melompat-lompat untuk mengganggu konsentrasi Valera hingga akhirnya sukses menepis bola. Setelah sukses melakukan tugasnya, Andrew Redmayne berselebrasi sambil tolak pinggang dan mulut terbuka lebar. Sesaat kemudian rekan-rekan setimnya datang menghampiri dan memeluknya. Sejarah Australia lolos, zona Asia perdana punya 6 wakil di Piala Dunia. Sejarah baru tercipta di Piala Dunia, ada 6 tim dari perwakilan zona Asia yang akan berlaga di putaran final Piala Dunia 2022. Hal itu dipastikan usai Australia mengalahkan Peru dalam laga Inter-Qualification pra-Piala Dunia 2022. Menurut pemaparan ESPN, ini adalah untuk pertama kalinya dalam sejarah, zona Asia akan memiliki 6 tim yang bertanding di putaran final Piala Dunia. Australia menyusul 5 tim lain yang sebelumnya telah dipastikan lolos. Mereka adalah Qatar, Iran, Jepang, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Ini menjadikan zona Asia sebagai pengirim wakil terbanyak kedua ke Piala Dunia 2022 setelah Eropa yang memiliki 13 wakil. Frenkie de Jong bakal senang jika Barcelona kedatangan Robert Lewandowski. Frenkie de Jong mengungkapkan kegembiraannya andai Robert Lewandowski bergabung bersama Barcelona. De Jong menilai bahwa kehadiran Lewandowski ke Barca merupakan hal yang bagus bagi kedalaman skuad. Dia pemain yang luar biasa, salah satu yang terbaik di dunia, kata De Jong dikutip dari Football Espana. Masa depannya terserah dia, tetapi tentu saja saya ingin memiliki Lewandowski di tim saya, ujar De Jong. Barca belum banyak berubah di bawah Laporta. Javier Tebas mengomentari kepemimpinan Juan Laporta di Barcelona. Bos La Liga itu menilai Blaugrana belum banyak berubah di bawah manajemen Laporta. Tetapi Laporta berharap Barca dapat segera mencari solusi atas krisis yang dihadapi. Laporta marah, tetapi mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Dari Januari hingga Juni tidak banyak perubahan, kata Tebas, dilansir dari Marca. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan untuk mendatangkan pemain. Saya harap mereka melakukannya dengan baik karena kami tidak suka situasi mereka, sambungnya.
Ryan Gravenberch ungkap alasannya tolak pinangan Manchester United. Rekrutan anyar Bayern Munchen dari Ajax, Ryan Gravenberch telah mengkonfirmasi bahwa dia menolak pindah ke Manchester United. Manchester United adalah klub yang sangat besar dan indah, kata Ryan Gravenberch dinukil dari Goal International. Akan tetapi, saya sudah memiliki perasaan yang baik di Bayern Munchen dan saya telah memberikan janji saya. Rencana yang mereka buat untuk saya masuk akal, tutur Gravenberch menambahkan. Son Heung-min diminta cabut dari Spurs, ayahnya beri kode keras ke Liverpool. Ayah Son Heung-min, Son Bung-jung, meminta putranya untuk cabut dari Tottenham Hotspur. Permintaan tersebut pun menjadi kode keras bagi Liverpool yang dikabarkan tertarik merekrut Son. Bung-jung menyampaikan bahwa Son harus mencapai hasil yang lebih baik. Menurut Bung-jung, Son tidak akan berkembang jika terus-terusan puas dengan apa yang sudah dilakukannya saat ini. Oleh karena itu, penyerang berusia 29 tahun itu harus pindah ke klub lain yang masuk ke dalam kategori top dunia. Pernyataan Bung-jung tersebut seolah menjadi kode keras bagi Liverpool yang selama ini dikabarkan ingin merekrut Son. Namun The Reds masih belum melakukan langkah selanjutnya untuk mewujudkan transfer Son dari Spurs. Resmi, Arsenal guide Marquinhos, striker anyar berusia 19 tahun asal Brazil. Klub Liga Inggris Arsenal baru saja meresmikan perekrutan pemain anyar mereka di bursa transfer musim panas ini, yakni sang striker muda bernama Marquinhos asal Brazil. Dilansir dari laman resmi klub, disebutkan bahwa Arsenal memboyong Marquinhos dari klub Liga Brazil Sao Paulo dan bakal jadi mesin gol baru The Gunners musim depan. Masih dari keterangan klub, diketahui bahwa Arsenal akan mengontrak Marquinhos dengan durasi panjang lantaran usia sang pemain yang masih sangat muda dan bisa terus berkembang. Meski tidak diketahui berapa nominal yang harus dibayarkan Arsenal untuk menggait Marquinhos, namun kubu The Gunners dikabarkan hanya mengeluarkan kocek sebesar 3,5 juta euro saja. Setelah rekrut Erling Haaland, Manchester City kini targetkan Calvin Phillips. Manchester City siap meningkatkan minat mereka pada gelandang Leeds Calvin Phillips setelah menyelesaikan kesepakatan 51 juta pound sterling untuk target utama Erling Haaland. Guardiola kemungkinan akan menambah gelandang bertahan dan bek kiri pada bursa transfer musim panas ini. Posisi gelandang menjadi prioritas yang perlu didatangkan City usai Fernandinho memutuskan untuk pergi pada akhir musim 2021-2022 setelah 9 tahun bersama klub. Bukan ke MU, Marco Asensio bakal gabung AC Milan. Spekulasi masa depan Marco Asensio memasuki babak baru, winger Real Madrid itu diklaim lebih dekat bergabung dengan AC Milan di musim panas nanti. Ada alasan mengapa AC Milan diklaim lebih dekat untuk merekrut Asensio ketimbang MU, karena kubu MU disebut tidak tertarik pada Asensio. MU memang mencari winger baru di musim panas ini, namun Erik ten Hag kurang sreg dengan gaya bermain sang winger. Ia lebih suka mendatangkan Anthony dari Ajax Amsterdam ketimbang Asensio, jadi ia memutuskan agar tidak melanjutkan pembicaraan tersebut. Di samping itu, proses negosiasi antara Milan dan Asensio berjalan cukup lancar. Meski belum mencapai kata sepakat, Milan pede bisa menyelesaikan transfer ini. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!